Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosinda Parawansa. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester, di mana soal tersebut terdiri dari 2 soal. Jadi, materi yang saya kuasai di sini yaitu pada materi seleksi personel dan repatriasi. Mengapa saya menguasai materi ini? Karena saya sangat tertarik dengan materi ini dikarenakan di sini itu menggambarkan bagaimana cara perusahaan itu menyeleksi atau memilih karyawan yang layak atau yang pantas digunakan di perusahaannya. Karena tidak setiap pelamar kerja itu diterima, kan pastinya ada tahap seleksi terlebih dahulu agar tidak salah penempatan di perusahaan A atau perusahaan B. Dan di sini juga ada sedikit gambaran tentang manajer atau karyawan yang akan ditempatkan ke luar negara. Jadi di sini ada kriteria umum untuk mereka yang akan ditempatkan di negara lain, artinya di luar Indonesia, dan ada juga kriteria khususnya. Dan selain kriteria khusus, di sini juga ada tentang repatriasi. Jadi ketika kita kerja di negara lain, kita itu tidak kaget kenapa kita dipulangkan, kenapa, pasti kita kan bertanya-tanya. Jadi repatriasi ini adalah pemulangan kembali tenaga kerja dari luar negara ke negara asal mereka. Itu disebut dengan repatriasi. Repatriasi ini dilakukan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, secara formal masa tugas mereka sudah selesai, jadi otomatis mereka akan pulang ke negara asal mereka. Dan yang kedua, para ekspatriat menghendaki anaknya sekolah di negara asal. Biasanya dia itu meminta sendiri untuk berhenti bekerja dan ingin kembali ke negara asal mereka dengan alasan ini. Yang ketiga, mereka tidak bahagia dan nyaman bekerja di negara lain. Mungkin ada kemungkinan mereka tidak nyaman dengan lingkungan kerja mereka karena mereka belum terbiasa dengan pekerjaan mereka yang berada di luar negara mereka. Yang keempat, mereka gagal melakukan tugas di luar negeri. Jadi mereka itu gagal melakukan tugas mereka sehingga kemungkinan mereka itu dipecat. Jadi materi ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita ketika ditugaskan di luar negara, di luar negara Indonesia. Jadi kita sudah mempunyai bekal. Oh, jadi kita harus mempunyai kriteria khusus seperti ini. Kita harus mempunyai kriteria umum seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi cara saya untuk menerapkan materi ini untuk dunia kerja saya nanti. Jadi saya akan memenuhi kriteria umum dan kriteria khususnya agar saya diterima di suatu perusahaan atau agar saya bisa bekerja di luar negara Indonesia. Tentunya sangat menarik kalau misalkan kita bekerja di luar negara, di mana kita itu pasti mempunyai pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang artinya pengalaman itu yang tidak semua orang beruntung untuk bekerja di luar negara. Apalagi jika kita terpilih dan dipilih oleh perusahaan untuk ditugaskan atau menyelesaikan tugas di negara lain. Jadi saya akan menerapkan materi ini ke kehidupan kerja saya nantinya dengan memenuhi kriteria umum dan kriteria khususnya. Jadi saya tidak bingung lagi bagaimana cara saya diterima di perusahaan A atau di perusahaan B. Intinya saya tetap berusaha, doa juga yang terpenting, dan memenuhi kriteria yang diinginkan dalam perusahaan tersebut atau yang diwajibkan seperti kriteria umum dan kriteria khusus. Jadi setiap perusahaan itu pasti memilih dan melakukan seleksi terhadap karyawan yang melakukan atau yang melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Jadi mungkin hanya seperti itu yang akan saya terapkan di dunia kerja saya nantinya. Kan di sini banyak dijelaskan ya, jika kita ingin bekerja di luar negara atau kita ditugaskan di luar negara, kita itu harus mampu beradaptasi dengan tempat kita bekerja di negara tersebut. Kita harus fasih dalam bahasa negara tersebut. Kan tidak mungkin jika kita jika kita berkomunikasi dengan orang luar atau dengan masyarakat di sekitar negara tersebut, kita menggunakan bahasa Indonesia itu tidak mungkin. Pastinya kita paling tidaklah kita menggunakan bahasa Inggris. Dan di negara tersebut kan tidak hanya orang di negara itu saja, pastinya ada juga orang Indonesia jika kita beruntung. Dan jika kita beruntung bertemu dengan orang di sana, maka kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi kalau tidak, ya mau tidak mau kita harus fasih dalam berbahasa Inggris. Jadi kuncinya itu satu, kita harus
fasih menggunakan bahasa di negara yang kita inginkan untuk bekerja. Jika kita tidak bisa menggunakan apa? Jika kita tidak bisa fasih menggunakan bahasa di negara tersebut, bagaimana kita akan bekerja di sana jika kita tidak mampu berbahasa dengan menggunakan bahasa di negara yang ingin kita tempati untuk bekerja. Mungkin hanya itu yang akan saya terapkan nanti jika saya beruntung dan ada rezeki untuk saya untuk bekerja di luar negara atau diutus dari perusahaan Indonesia ke perusahaan negara lainnya. Studi kasus dari materi ini yaitu tentang seleksi pada karyawan. Jadi, misalkan ada pelamar kerja di perusahaan A. Skill dia atau kemampuan si A ini adalah di bagian keuangan misalkan, tetapi para selaku dari perusahaan tersebut salah untuk menyeleksi karyawan ini, sehingga karyawan A ini ditempatkan di bagian staf yang lain selain dari staf keuangan. Jadi otomatis si karyawan ini akan bingung kan, lah kenapa saya ditempatkan di posisi ini, karena saya tidak terlalu paham dengan posisi ini. Jadi misalkan di kemudian hari dia itu melakukan kesalahan, itu sepenuhnya bukan kesalahan dia, tetapi kesalahan dari pemilik perusahaannya, karena dia sudah salah menyeleksi atau memilih karyawan. Mungkin seperti itu studi kasusnya, karena saya juga tidak terlalu paham, mohon maaf Bapak. Jadi hanya seperti itu yang saya pahami di materi ini. Terima kasih. Jadi soal yang nomor 2 di sini, saya diminta untuk menjelaskan bagaimana jika di kemudian hari saya menjadi pemimpin, maka gaya kepemimpinan apa yang akan saya gunakan untuk mencapai visi dan misi perubahan. Jadi seandainya saya menjadi seorang pemimpin di suatu perusahaan atau organisasi, maka saya akan memilih menggunakan gaya kepemimpinan demokratis, di mana gaya kepemimpinan ini dibuat untuk mencapai suatu tujuan, di mana cara tersebut dipilih atau dilakukan bersama oleh atasan dan bawahannya. Artinya mereka itu melakukan persetujuan atau melakukan kerjasama dan pemimpin di sini itu tidak seenaknya. Artinya dia itu meminta persetujuan terlebih dahulu kepada bawahannya. Misal bagaimana kalau kita melakukan cara ini, artinya dia tidak mengedepankan asumsi mereka sendiri atau pendapat mereka sendiri untuk diajukan dan untuk membawa perubahan kepada perusahaan mereka. Jadi gaya kepemimpinan ini ditentukan bersama-sama antara atasan dan bawahan di dalam suatu perusahaan. Setelah mereka menentukan cara yang sudah mereka sepakati, maka cara tersebut akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan di perusahaan tersebut. Jadi tidak hanya pendapat dari pemimpin tersebut, tetapi si pemimpin di sini meminta untuk bawahannya juga menyumbangkan pikirannya dalam mencapai tujuan mereka. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab atau saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.